إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وقال تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Sayyidul Ayyam, penghulu hari, hari Jumat, hari yang mulia di antara hari-hari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang hidup saat ini tapi hatinya tidak tergerak untuk menunaikan perintah salat Jumat. Di antara sekian makhluk Allah, hamba Allah, manusia yang hidup saat ini, kitalah yang dipilih oleh Allah untuk menyelamatkan hidup di dunia, lebih-lebih di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Allazi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, menciptakan hidup. Untuk apa ada hidup, ada mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa orang yang paling baik amal perbuatannya. Maka di hari Jumat ini khatib ingin mengajak, terutama untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Neraka dalam istilah Al-Quran selalu disebut dengan narun, yaitu satu tempat di akhirat nanti yang wujudnya berupa api yang bergejolak yang teramat dahsyatnya. Saking dahsyatnya neraka itu sanggup mengelupaskan setiap kepala manusia. Maka di akhirat nanti ada dua tempat saja, yaitu surga dan neraka. Surga diperuntukkan orang yang takwa, dia laksanakan perintah-perintah Allah, kemudian dia tinggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiat-maksiat yang membuat dia lalai kepada Allah ditinggalkan. Ada orang yang beriman kepada Allah, dia jatuh dalam perbuatan dosa, dimaafkan, diampunkan dosanya oleh Allah, maka dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang beriman, dia malas bertaubat, suka berbuat dosa, maka dimasukkan ke dalam neraka entah berapa lamanya, kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi tiga golongan manusia tidak ada hisab, dia langsung diseret, dimasukkan ke dalam neraka Allah, yaitu orang kafir, orang musyrik, orang munafik, langsung masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'anul Karim, surat At-Tahrim ayat 6. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hei orang-orang yang beriman,
Yang tidak beriman mungkin tidak akan tersentuh dengan ayat yang dipanggil oleh Allah ini. Karena Allah memang mengajak orang-orang yang beriman, yang yakin akan keberadaan Allah, yakin ada alam barzah, yakin ada siksa kubur, yakin ada yaumul ba'as, dibangkitkan manusia dari alam kubur, yakin ada akhirat, ada padang mahsyar, yakin ada yaumul hisab, hari perhitungan, yaumil mizan, yakin dengan timbangan amal, yakin dengan siratal mustaqim, jembatan yang lurus yang akan dilewati oleh manusia-manusia di akhirat nanti. Mereka yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamatkan dirimu dan keluargamu, istri, anak-anakmu, orang tuamu, beserta kerabat-kerabat dekatmu. Ku anfusakum wa ahlikum nara, dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita mesti berdoa minta selamat dari neraka Allah? Ada apa dengan neraka ini? Waquduhan nas wal hijarah, yaitu bahan bakarnya dari manusia dan batu. Mengapa Allah mengatakan bahan bakar neraka itu selain manusia adalah batu? Kata ulama tafsir, batu itu menyimpan panas bisa beberapa hari, bahkan saking panasnya bisa melepuh batu itu menjadi serpihan-serpihan kecil. Begitulah manusia ketika dibakar dengan api, kulitnya akan melepuh, akan kepanasan. Bagaimana kalau masuk dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala? Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, neraka itu dijaga oleh malaikat yang kasar dan keras. Kata para ulama tafsir, malaikat yang kasar dan keras itu artinya tidak ada lagi negosiasi, tidak ada lagi kata kasihan bagi malaikat. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang paling patuh. Dia laksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata Allah potong, potong. Kalau kata Allah bakar, bakar. Begitu malaikat, dia makhluk yang paling patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 65-66. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Ada orang-orang yang selalu berkata dan berdoa. Orang beriman itu selalu dia berdoa kepada Allah. Dia tidak akan lepas untuk selalu meminta berdoa kepada Allah. Ya Allah, jauhkan kami, selamatkan kami dari siksa azab api neraka jahanam. Karena sesungguhnya neraka jahanam itu membuat kepedihan yang kekal. Sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Kata para ulama tafsir, mengapa kata Allah Subhanahu wa ta'ala neraka itu menjadi tempat yang seburuk-buruknya? Karena di dalam neraka itu tidak ada lagi kematian, akan hidup kekal di dalam api neraka Allah, berada dalam ancaman siksaan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang yang dihukum, ada masa dia hukum, ditangkap, dimasukkan dalam penjara, kemudian dia dihukum, dicambuk. Kita yakin tidaklah yang mencambuk itu 24 jam dia bisa mencambuk. Pasti ada letih, ada istirahat, ada makannya. Beda dengan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat yang gagah dan perkasa itu tidak akan pernah letih, tidak akan pernah lelah
untuk mengazab, untuk memberikan siksaan kepada orang yang durjana, orang yang menolak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang menolak Al-Quran, orang yang menganggap Islam ini agama teroris, agama yang tidak sesuai, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka kalau dia tidak bertaubat kepada Allah. Kemudian kata Allah, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Ketika hancur kulitnya, kami ganti dengan kulit-kulit yang baru, kata Allah Subhanahu wa taala. Hancur kulitnya, hancur kepalanya, tubuhnya hancur, disempurnakan lagi oleh Allah, terus menerus berada dalam kepedihan yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kalau kulit kita terkelupas dari tulang kita, bagaimana kalau mata ini tercabut dari mata ini, luar biasa pedihnya. Itulah siksaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tak mau bertaubat, yang berbuat dosa, yang tidak mau kembali dia ke jalan yang baik, jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tentu menyadari Allah mengingatkan untuk makanan-makanan orang api, orang yang berada di dalam neraka itu. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Di dalam neraka itu ada pohon zakum yang keluar dari dasar api neraka. Buahnya duri seperti api, mirip kepala setan. Itulah yang akan menjadi makanan orang-orang neraka. Maka kita berlindung kepada Allah. Lindungilah anak, istri, suami, kerabat-kerabat dekat kita. Ajak dia untuk taat kepada Allah. Kita nasihati dia dalam keadaan yang salah untuk diajak ke tempat yang lebih baik lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil khalqi ajma'in Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin wa ahli ta'atika ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهدر الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في سوريا وفي فلسطين وفي مصر وفي روهينيا وفي أويغور وفي كل مكان ومن مشارق الأرض إلى مغاربها. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.